Halo semuanya, semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi. Bertemu lagi bersama saya Yanti, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira kali ini kita akan membahas materi mengenai apa ya? Silakan kalian amati gambar berikut. Ketiga tokoh ini merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia atau di negara kita. Nah, saya rasa semuanya di sini sudah tahu nama dari tokoh-tokoh tersebut karena bisa kita kenal dari prestasinya, dari kepintarannya, dari ketekunannya, dari kegagahannya, dari keberaniannya, dan sebagainya. Coba tebak siapa namanya? Untuk tokoh yang pertama adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Tokoh yang kedua ada Chairul Tanjung, yang ketiga Soekarno atau yang kita kenal dengan Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh ini sangat tidak asing lagi di telinga kita karena seperti yang saya katakan tadi, dilihat dari kepintarannya, prestasinya, pencapaiannya, karirnya, keberaniannya, kegagahannya, semuanya sudah tergambar nyata. Dan semua warga Indonesia tentunya pasti tahu dengan tiga tokoh ini. Kira-kira teks apa yang menceritakan karir, pendidikan, identitas diri, terus gambaran pencapaian? Kira-kira teks apa? Hayo. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai teks biografi bersama saya, Ibu Yanti. Teks biografi adalah teks cerita pribadi atau riwayat hidup kita sendiri yang ditulis oleh orang lain, atau riwayat hidup seorang tokoh, biasanya tokoh penting atau tokoh yang terkenal, ditulis oleh orang lain. Itu adalah biografi. Sementara riwayat hidup yang ditulis oleh diri kita sendiri adalah autobiografi. Pada pembelajaran hari ini, ada 3 KD yang akan kita pelajari sekaligus menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Ketiga, menentukan pola penyajian karakter unggul teks biografi. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian mengetahui ciri dari teks biografi, struktur dari teks biografi, serta pola penyajian dari teks biografi. Coba dijawab, di sini ada 5 pertanyaan. Boleh ditulis jawabannya di buku bahasa Indonesia masing-masing. Pertama, siapa tokoh idolamu? Tentunya saya rasa semuanya memiliki tokoh idola, bukan? Kedua, di mana kamu mengetahui riwayat hidupnya? Boleh di media sosial, dari teman, dari buku. Nah, itu banyak ya kira-kira sumber referensinya. Bagaimana perjalanan karirnya atau karir tokoh idolamu itu? Yang keempat, hal-hal apa yang menarik pada diri tokoh idolamu sehingga kamu tertarik dengan tokoh tersebut? Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu teladani dari tokoh idolamu itu? Tentunya kenapa kita mengidolakan? Karena tokoh tersebut memiliki cantik, gagah, pintar, dan sebagainya. Itu sesuai dengan pendapat teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini ada contoh teks biografi. Biografi dari B.J. Habibie. Sudah tahu semuanya bukan? B.J. Habibie terkenal karena kepintarannya atau kejeniusannya. Selain itu karena kerja kerasnya. Dan beliau juga pernah menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Silakan teman-teman baca dimulai dari paragraf ke-1 sampai dengan paragraf terakhir. Pada paragraf pertama di sini dijelaskan dimulai dari nama, terus tanggal lahirnya, orang tuanya lahir dari siapa, anaknya berapa, dan meninggal tahun berapa. Nah, di sini juga dijelaskan masa kecil B.J. Habibie sehingga beliau melanjutkan sekolah dasar, melanjutkan kuliah S1 di Bandung, di Institut Teknologi Bandung dan meraih beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Nah, di sini semuanya dijelaskan kira-kira apa saja prestasinya sehingga beliau juga pada saat kuliah bisa meraih predikat cum laude dengan nilai 9,5. Nah, pada paragraf selanjutnya di sini dijelaskan juga kira-kira perjalanan beliau pada saat bersekolah itu bagaimana atau pada saat melanjutkan kuliahnya itu bagaimana. Oke, silakan dipahami. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa B.J. Habibie pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, terus pernah bekerja di BUMN, dan pada paragraf terakhir B.J. Habibie turun dari jabatan sebagai presiden, kemudian kembali ke Jerman bersama keluarganya, dan istrinya Ainun meninggal pada tahun 2010. Siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Terus, apa yang menarik dari tokoh tersebut? Hal apa yang diteladani dari tokoh tersebut? Mengapa teks tersebut disebut dengan teks biografi? Apa yang membedakan teks biografi dengan teks cerpen atau teks berita? Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, sudah dijawab? Kita samakan jawabannya ya. Nah, untuk jawabannya, siapa tokoh yang dibahas? Tentunya adalah B.J. Habibie. Permasalahan apa yang dihadapi? Kesulitan karena minimnya biaya dalam menyelesaikan pendidikan. Terus bagaimana cara tokoh tersebut menanganinya? Ada 3 cara. Pertama, pulang pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki untuk menghemat ongkos. Terus ia bekerja pada siang hari dan kuliah pada malam hari. Sungguh sangat luar biasa ya. Di sini berarti pekerja keras. Yang ketiga, bekerja dan mengikuti ujian pada musim libur. Nah, ketika yang lain liburan berarti B.J. Habibie kuliah. Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Ketekunan, kerja kerasnya dalam mencapai cita-cita. Terus ada kesuksesannya dalam menyelesaikan studi dan karirnya. Hal apa yang dapat diteladani? Ketekunan dan kesungguhannya dalam meraih sesuatu. Nah, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Jadi setiap kesusahan pasti di sana ada jalan keluar. Yang keenam, mengapa teks tersebut disebut dengan teks biografi? Karena cerita tersebut menceritakan kisah hidup seorang B.J. Habibie, ditulis oleh orang lain dan mengandung keteladanan yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan dengan teks lainnya? Misalnya, tadi dengan cerpen atau dengan berita. Tentunya ini berbeda, karena teks cerita ulang dalam biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta kisah hidup seseorang. Nah, ini bukan cerita rekaan ya. Terus teks ini juga mengandung hal menarik yang dialami oleh tokoh tersebut. Ya, sudah ada gambaran kira-kira mengenai isi dari teks biografi itu. Nah, biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Teks cerita ulang biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu. Berarti dimulai dari lahir sampai meninggal. Nah, biografi ini termasuk jenis teks cerita ulang fakta. Teks cerita ulang fakta ada cerita sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Kita lanjutkan. Untuk KD yang kedua, mengidentifikasi struktur dari teks biografi. Strukturnya ada 3. Pertama, orientasi. Kedua, kejadian penting. Yang ketiga, reorientasi. Orientasi atau setting yaitu informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Nah, orientasi ini dimulai dari pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Terus kejadian penting adalah runtutan kejadian dimulai dari misalnya memasuki pendidikan sekolah dasar,
kuliah sehingga perjalanan untuk meraih cita-citanya. Dan reorientasi adalah simpulan atau berisi komentar evaluatif terhadap pernyataan simpulan yang tadi. Ini untuk struktur, kita langsung ke contohnya saja. Untuk contoh dari struktur orientasi bagian ini adanya di bagian awal, yaitu menjelaskan dimulai dari nama, terus orang tua, lahir, dan meninggal. Kedua, peristiwa penting. Nah, di sini Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal pada tanggal 3 September tahun 1950. Terus ada juga di sini perjalanan Habibie dalam karir dan sekolahnya. Yang terakhir ada reorientasi, yaitu simpulan. Turun dari masa jabatan, Habibie kembali ke Jerman bersama istrinya, namun istrinya meninggal pada tahun 2010. Nah, sehingga Habibie membuat sebuah buku yang berjudul Ainun dan Habibie. Pembahasan yang ketiga menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Jadi di sini kalian akan mengetahui polanya bagaimana atau pola penyajian teks biografi itu dimulai dari apa saja hingga paragraf terakhirnya berupa apa. Nah, pertama dilihat dari aspek alur cerita. Ada 3 jenis biografi, bisa kalian baca ya untuk biografi secara lengkapnya. Biografi B.J. Habibie, Georgesa, Ardian Syaf. Nah, untuk biografi B.J. Habibie di sini cerita awal dengan identitas diri dan keluarganya. Nah, Georgesa juga sama. Terus Ardian Syaf di sini identitas diri dan orang tua Ardian Syaf tidak diceritakan. Nah, di sini hanya menceritakan istrinya, berarti itu perbedaannya. Terus di sini juga diceritakan di bagian pendidikan, banyak diulas ya. Ini juga ada bagian pendidikan pergi ke Jakarta. Di sini ada juga bagian pendidikan lulusan dari Universitas Negeri Malang. Nah, ini untuk kelanjutannya, lanjutan penggalannya bisa teman-teman baca. Kita lanjutkan ke sudut pandang. Untuk sudut pandang di sini semuanya sama, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, ketiga biografi ini sama. Terus gaya penulisannya yaitu deskriptif naratif untuk B.J. Habibie. Deskriptif naratif dikombinasikan dengan dialog, ya sama ini untuk Ardian Syaf dan Georgesa. Terus fokus penceritaan. Nah, di sini untuk fokusnya juga ada berimbang antara kisah asal-usul keluarga, pendidikan, dan upaya untuk menggapai cita-cita serta keberhasilan karirnya. Nah, kalau Ardian Syaf di sini hanya berfokus pada pekerjaan dan keberhasilan karirnya saja. Jadi simpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat kita simpulkan bahwa alur biografi berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Ya, dari dia lahir sampai dia, misalnya tadi Habibie itu istrinya meninggal. Terus yang kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sementara untuk gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif, gabungan antara deskriptif dan naratif dan dialog. Terus menceritakan identitas pribadi, asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraihnya. Nah, itu saja penjelasan hari ini mengenai teks biografi. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada Ibu atau kepada saya, bisa juga kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Oke teman-teman, jangan lupa harus tetap kita ingat, kemarin adalah masa lalumu, esok adalah masa depanmu, dan hari ini adalah penentu masa depanmu. Jadi lakukan yang terbaik di hari ini, supaya esok lebih baik dan cerita yang kemarin bisa lebih baik juga. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.